Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Nah, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan resep roti goreng abon mayo yang super enak, super lembut, dan tentunya menggunakan bahan yang sangat simpel dan dengan cara yang sangat mudah. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Langsung aja ke cara membuat. Di sini ada tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar sebanyak 300 gram atau setara dengan 15 sendok makan. Kemudian ada juga gula bubuk sebanyak 40 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Dan ada juga vermipan atau ragi sebanyak 4 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Dan ada juga 2 butir kuning telur. Dan ini ada air putih, bisa diganti pakai susu cair ya. Dan air putihnya sebanyak 150 ml dan akan saya masukkan bertahap. Di sini saya menguleninya langsung menggunakan tangan yang udah saya cuci bersih sebelumnya. Dan penting banget masukin airnya bertahap. Dan memang sedikit lengket adonannya. Nah, setelah seperti ini teksturnya, bisa langsung masukkan margarin. Ini margarinnya sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 sendok makan munjung. Lalu langsung aja uleni. Ini memang terlihat seperti kebanyakan margarin ya, tapi nggak apa-apa, terus aja diuleni. Nah, buat teman-teman yang males atau capek menguleni lama seperti ini, bisa banget cobain teknik autolisis. Itu hanya perlu diuleni selama kurang lebih 3 menit aja dan dia bisa kalis maksimal. Nah, saya udah pernah share resep donat dengan teknik autolisis tanpa ulen, klik link di atas. Nah, apabila udah kalis, nggak lengket di tangan, dan apabila ditarik udah seperti ini, dia elastis, nggak gampang sobek, tandanya dia udah kalis. Ini tadi saya menguleninya kurang lebih selama 20 menit dan memang sedikit menggunakan tenaga agak ekstra hingga membuat adonan kalis seperti ini. Nah, setelah ini akan saya bulatkan. Dan diamkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit dan adonan mengembang 2 kali lipat, kempiskan adonan. Dan langsung aja akan saya pindahkan ke tempat untuk membagi adonan. Nah, ini untuk alasnya perlu banget diolesi dengan tepung terigu agak banyak atau agak tebal karena adonan tadi lumayan lengket. Nah, di sini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Sesuaiin aja sama selera ya, besarannya seberapa. Kalau saya di sini saya bagi menjadi 12 potong. Nah, langsung aja ke langkah selanjutnya. Akan saya bikin bulatan seperti ini.
Kemudian akan saya bentuk panjang. Nah, setelah itu akan saya tekan agar dia berbentuk pipi atau berbentuk oval. Ini untuk ketebalannya nggak perlu tebal-tebal ya, jadi sekitar kurang lebih 1 sentian. Nanti dia bakal ngembang ketika di proofing dan bakal lebih ngembang lagi ketika digoreng. Dan untuk bentuknya maaf banget ini kurang rapi karena ini nggak menggunakan cetakan. Tapi jangan khawatir, ini nanti bakal ketutup dengan topping abon, jadi dia terlihat bagus. Dan di sini untuk adonan yang udah dibentuk bisa ditutup dengan serbet atau yang lainnya agar dia nanti nggak kering permukaannya karena ini membentuknya lumayan lama. Nah, bisa diurutkan ya, untuk pertama kali yang dibentuk nanti dia bakal pertama kali digoreng juga karena dia udah mulai mengembang, dan bisa ditutup dan bisa langsung digoreng untuk yang pertama kali dibentuk dan udah mengembang. Dan yang belum mengembang bisa ditunggu sekitar 10 menit. Nah, langsung aja menggoreng yang pertama kali dibentuk dan udah mengembang ke dalam minyak panas dengan api kecil. Dan ini seperti menggoreng donat dan gorengan yang lainnya ya, jadi nggak perlu dibalik berulang kali, cukup 1 kali balik aja biar nanti dia nggak menyerap minyak dan nanti hasilnya bisa bagus, bisa kering, nggak berminyak. Nah, setelah kedua sisinya udah kecoklatan, bisa diangkat. Dan ini nanti bisa ditiriskan ke dalam tempat yang udah dialasi kertas atau tisu di bawahnya. Dan jangan ditumpuk-tumpuk ya, karena ini rotinya tuh super empuk. Jadi nanti apabila ditumpuk, kasihan roti yang bagian paling bawah, nanti dia bakal cemet atau bakal kempes. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini tanpa oven ya, tapi warnanya pun cantik, kecoklatan, dan dia ada white ringnya karena tadi menguleninya sampai bener-bener kalis. Dan langsung aja akan saya buat olesannya. Di sini ada mayones 2 sendok makan. Kemudian ada juga 1 sendok makan kental manis. Karena ini mayonesnya rasanya asam, jadi akan saya tambahkan kental manis agar dia rasanya biar balance. Jadi dia nggak terlalu asam banget. Dan untuk teman-teman di rumah apabila suka pedas, bisa juga ditambahkan dengan saus sambal. Nah, untuk pemberian saus sambalnya sesuai selera aja ya. Apabila suka lebih pedas lagi, bisa agak ditambahin lagi. Tapi di sini saya menambahkannya hanya 1 sendok makan. Kemudian ada juga abon. Di sini saya menggunakan abon sapi. Ini juga bisa menggunakan abon ayam atau abon ikan. Jadi sesuaiin aja sama selera masing-masing. Dan langsung aja oles roti menggunakan mayones. Nggak perlu terlalu tebal, jadi tipis-tipis aja udah cukup. Kemudian beri abon di atas roti yang udah dioles dengan mayones. Dan ini tadi tangannya udah dicuci bersih ya, jadi aman, pasti bersih. Dan seperti ini hasilnya. Dia nggak terlihat tadi apabila ada bentuk yang kurang bagus, bisa tertutup dengan abonnya. Nah, lakukan hingga semua selesai.
Dan ini hasilnya empuk banget, teksturnya sangat lembut, enak banget, harus cobain. Insya Allah video selanjutnya saya akan membagikan resep batagor atau bakso tahu goreng ini tanpa ikan, dan saya juga akan membagikan resep bumbu kacangnya yang super enak. Jadi yang belum subscribe, yuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.